Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembahasan materi dan soal tes CPNS. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai tes intelijensi umum dengan subtema jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, dan waktu termaksud salah satu tes TIO yang sering sekali muncul di dalam soal tes CPNS. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika kita rajin untuk mempelajari contoh-contoh soal yang seperti ini. Namun sebelum masuk ke dalam contoh soal, seperti biasa, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jarak, kecepatan, dan waktu. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan rumus segitiga, di mana di sini dengan menggunakan rumus ini kita akan dengan lebih mudah untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, diingat-ingat rumus segitiga ini. Mari ke pembahasan materi. Jarak. Jarak sama dengan panjang lintasan yang dilalui. Satuan jarak yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika kita bawa ke dalam tangga yang seperti gambar di seperti ini, maka ada 7 tingkatan satuan jarak, mulai dari yang paling tinggi atau yang paling jauh, kemudian jarak yang paling dekat yaitu milimeter. Jarak yang sering digunakan untuk menghitung pada umumnya yaitu kilometer dan meter. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana mengkonvert jarak dari kilometer ke meter ataupun sebaliknya. Meskipun mungkin dalam soal boleh jadi nanti tidak hanya kilometer, ada juga hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Konsepnya adalah ketika turun satu langkah, turun satu tangga, maka ini dikali 10. Ya, sebaliknya jika naik satu tangga, maka ini dibagi dengan 10. Ya, ingat konsep ini karena kita akan mengkonvert, misalkan yang diminta adalah kilometer, sementara yang diketahui adalah meter, maka kita harus merubah satuan meter ini menjadi kilometer dan begitupun sebaliknya. Contoh misalnya, 8 desimeter sama dengan berapa dekameter? Ya, 8.000 ke dekameter itu naik, maka dia dibagi 8.000, kemudian kita bagi 10 dan kemudian dibagi 10 lagi. 10 kali 10 sama dengan 100. Ya, maka tinggal kita hapus nolnya 2. Ya, 8.000 dibagi 100 sama dengan 80 dekameter. Ya, naik 2 tangga, berarti dibagi 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, hasilnya adalah 80 dekameter. Contoh. Kemudian rumus selanjutnya, mencari jarak yang ditempuh menggunakan rumus sama dengan jarak, kecepatan kali waktu, atau dalam hal ini variabelnya adalah S sama dengan V dikali T. Mencari waktu yang digunakan untuk menempuh jarak menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti yang tadi yang kami sudah jelaskan, supaya lebih mudah gunakan rumus segitiga seperti ini. Ya. Jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Waktu tinggal kita tutup, waktunya sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, sampai di sini ya, saya harap sudah dipahami. Nanti kita akan bertemu lagi dengan contoh soal. Yang pertama untuk latihan soal ini yaitu masih mengenai jarak dulu. Ali berlari sejauh 3000 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Jadi diketahui Ali berlari sebanyak 3000 meter,
Kita harus mengkonvert ini ke dalam bentuk kilometer. Berapa kilometer? Seperti tadi, meter ke kilometer itu naik 1, 2, 3, naik 3 tangga. Itu artinya dibagi bukan turun tapi naik ya. Naik berarti dibagi 10. Caranya bagaimana? Karena naik 3 langkah berarti itu sama saja 3000 dibagi 1000. 3000 dibagi 1000 ya tinggal coret 3 nolnya di bawah, 3 nol juga di atas. Hasilnya adalah 3 kilometer ya. Saya harap yang seperti ini sudah bisa dikerjakan ya, sehingga nanti ketika kita menjawab soal jarak, kecepatan, dan waktu, ketika ada sesuatu yang harus dikonvert, tidak sulit lagi untuk melakukan convert atau merubah satuan. Oke, baik. Lanjut ke latihan soal nomor 2 agar lebih mantap lagi. Selanjutnya, jarak antara pohon jambu dengan pohon mangga 6 meter. Ya, jadi jaraknya 6 meter. Kemudian berapa sentimeter jarak pohon jambu dan pohon mangga? Sekarang kita akan merubah ke sentimeter. 6 meter ke sentimeter itu turun 1, 2. Berarti kalau dikali 10, ya 10 kali 10, karena turun 2 kali, turun 2 tangga, jadi 6 kali 100 sama dengan 600 cm ya. Jadi 6 meter itu jika kita bawa ke sentimeter sama dengan 600 cm ya. Untuk soal nomor 3 silakan latihan sendiri dengan menggunakan rumus anak tangga ini. Lanjut kita ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai waktu atau time. Menentukan waktu dan lama waktu ya. Waktu yang akan datang yaitu sama dengan waktu sekarang ditambah lama waktu. Waktu yang lalu yaitu sama dengan waktu sekarang dikurangi lama waktu. Lama waktu sama dengan waktu sekarang dikurangi waktu yang lalu. Jadi ini rumus untuk menghitung mengenai waktu ya. Adapun mengenai waktu ya, yang umum kita gunakan nanti yaitu jam dan menit. 1 jam kita sudah tahu itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Oke. Ya. Selanjutnya contoh misalnya dengan menggunakan waktu tadi, menentukan waktu dan waktu tadi, misalnya sekarang pukul 9.00. 2 jam yang akan datang itu sama dengan ya, jika sekarang pukul 9 tinggal ditambah dengan 2, maka pukul berapa kan 2 jam yang akan datang itu adalah pukul 11.00. Selanjutnya 2 jam yang lalu pukul berapa? Jika sekarang pukul 9.00 kita kurangi 2 jam, maka kita akan temukan 2 jam yang lalu itu adalah pukul 7.00 ya. Untuk waktu ini saya rasa cukup mudah. Adapun mengenai convert waktu atau satuan waktu, saya harap sudah dipahami ya, mulai dari yang paling kecil detik sampai yang paling tertinggi ya. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, kemudian ada tahun, ada dasawarsa 10 tahun, ada 100 tahun, abad, dan ada 1 milenium, 1000 tahun ya. Itu semua harus sudah dikuasai ya. Tapi untuk perhitungan pada kali ini, untuk menyelesaikan jarak, kecepatan, dan waktu ya, kita menggunakan jam dan menit ya, diingat-ingat. Selanjutnya penjelasan berikutnya yaitu mengenai kecepatan. Mengetahui arti satuan kecepatan. Jika kamu naik bus atau kendaraan dari kota A
ke kota B yang jaraknya 60 km. Ya, dari kota A ke kota B ini jaraknya 60 km. Ya, oke. Dan memerlukan waktu 1 jam, maka kecepatan bus sama dengan 60 km per jam. Artinya, dalam setiap 60 km itu kita membutuhkan 1 jam. Waktu 1 jam untuk melaluinya. Ya, kebetulan saja ini pas dari kota A ke kota B itu 60 km. Ya, maka dan memerlukan waktu pas juga 1 jam. Sehingga jaraknya 60 km per jam. Itu untuk kecepatan. Untuk menemukan kecepatan atau mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Misal kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh, ya, oke. Bisa dirumus seperti ini, tapi jika kita kurang bisa memahami dengan menggunakan rumus seperti itu, ya seperti tadi rumus segitiga saja, jarak, kecepatan, dan waktu, ya. Jadi kalau begitu kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, tidak perlu harus pakai bahasa Inggris, cukup bahasa Indonesia, yang penting mudah dipaham. Oke, saya ulangi, kecepatan dibagi jarak dibagi waktu. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Rio naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Ya, tadi kilometer per jam, sekarang 200 meter per menit. Jarak rumah Rio dari sekolah 4 km. Rio berangkat dari rumah pukul 7.30. Pukul berapakah Rio sampai di sekolah? Apa yang ditanyakan di sini? Waktu, ya. Oke. Kecepatan diketahui 200 meter per menit. Oke, sudah ditahu. Jarak rumah Rio ke sekolah, jarak 4 km ini kita bawa atau kita convert ke meter. Jadi 4 km sama dengan 4000 meter. Lama perjalanan Rio, ini yang ditanyakan. Lama perjalanan atau dalam hal ini waktunya, ya. Waktu perjalanan sama dengan waktu itu 4000 adalah jarak dibagi dengan kecepatan. 4000 dibagi dengan 200 sama dengan 20 menit. Jadi kita sudah dapat lama perjalanannya adalah 20 menit. Sekarang pukul berapa Rio sampai di sekolah? Karena dia berangkat 7.30, tinggal kita jumlah saja. 7.30 ditambah 20 menit kemudian akan datang, itu sama dengan pukul 7.50. Jadi Rio sampai di sekolah pukul 7.30, ya. Baik, sampai di sini sudah mulai ada gambaran mengenai perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu. Saya harap sudah mulai bisa memahami, sehingga nanti ketika ada soal seperti ini tidak tegang lagi karena sudah sering-sering dikerjakan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dengan sepeda motor, jarak 108 km dapat ditempuh Pak Nyoman selama 2 jam. Pertanyaannya, kecepatan sepeda motor sama dengan berapa kalau jika dibawa ke meter per detik? Oke, kita tulis dulu. Yang diketahui jarak 108 km. Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatannya. Meter per detik. Untuk menjawab soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengkonvert dulu. 108 km ke meter itu sama dengan berapa meter? Baik, ayo mari kita lihat lagi
tangga 108 km ke meter itu turun 1, 2, 3. Berarti dalam hal ini nolnya ditambah 3 ya. 108, 1, 2, 3 meter. Oke. Selanjutnya waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Berapa kecepatan sepeda motor? Coba dengan menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jadi 108,000 meter dibagi berapa? 2 jam. Oke. Karena yang diminta adalah detik ya, maka 2 jam ini kita rubah ke detik. 2 jam itu sama dengan 120 menit. 120 menit kita bawa ke detik sama dengan tinggal kita kali lagi 60 ya. 120 sorry 2 kali 6 12, ingat 1 kali 6 7 ya, 1 kali 6 6 ditambah 1 7 ya, 72. Masukkan nolnya 2 karena di sini ada 2 nol di belakang yang kita simpan tadi ya. Jadi di sini hasilnya seperti ini. Coret nolnya 2, di sini juga coret 2, kemudian tinggal kita bagi ini 1080 dibagi 72 untuk mendapatkan kecepatan ya, untuk mendapatkan kecepatannya. Jika kita sederhanakan ya, coba 1080 dibagi 72 itu sama dengan berapa? 1 kali 72 sorry 1 kali 72 oke, 8 kurang 2 6, kemudian di sini tinggal 9 dikurang 7 36 360 ya. Kemudian dibagi 72 ya. Baik, ini kita dapat hasilnya adalah 15. 5 dikali 72 itu 360 ya. Oke. Maka di sini artinya apa? Artinya 15 meter per detik. Jadi setiap 1 detik Pak Nyoman mampu berjalan sejauh 15 meter. Itu kenapa? Karena yang ditanyakan adalah meter ya, meter per detik itu. Kalau misalkan tidak perlu misalnya dirubah seperti ini ya, langsung saja kita langsung kerjakan soalnya begini. 108 dibagi 120 menit. Kalau gitu kalau dalam bentuk menit ya, tapi kalau dalam bentuk jam tinggal dibagi 2, berarti sama dengan 54 km per jam. Ini jawabannya kalau misalkan hanya diminta kilometer per jam, tapi karena yang diminta adalah meter per detik, meter per detik, maka kita harus mengkonvert dulu kilometer ke meter, kemudian jam ke detik ya, seperti itu ya. Lanjut, kita coba lagi kerjakan soal nomor 2. Anik, teman Iwan, berangkat sekolah diantar ayahnya dengan naik motor. Kecepatan kendaraan yang dinaiki ayah Anik 28 km per jam. Waktu tempuhnya 1/4 jam. Berapa jarak rumah Anik ke sekolah? Baik, mari kita jawab. Yang sudah diketahui ya. Oke. Kecepatan sama dengan 28
km per jam. Kemudian waktu sama dengan 1/4 jam. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Karena yang ditanyakan adalah jarak. Rumus jarak itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke, maka tinggal kita kemudian masukkan rumusnya ya. Sama dengan bagaimana? 28 kemudian kita kalikan dengan 1/4. Nah, sebelumnya supaya lebih mudah, maka kita harus merubah dulu 1/4 jam ini dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu menit. Caranya adalah 1/4 dikali 60 dibagi 4 sama dengan 15 menit. Oke. Dengan begini akan lebih mudah nanti saat pengerjaannya ya. Selanjutnya kita kali 28 dikali dengan 15 menit. Sama dengan berapa? Caranya ini karena 28 km per jam, maka 28 per 60. 28 agar lebih sederhana, 60 ini kita bagi dengan 15. 60 dibagi 15 itu sama dengan berapa? 4. Kemudian 15 tinggal 1. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi jarak rumah Ani ke sekolah itu sama dengan 7 kilometer. Itu. Kenapa 7 km? Karena di sini jika dalam 1 jam dia dapat menempuh sebanyak 28 km ya. Sementara waktu yang dibutuhkan hanya 1/4 jam, berarti 7 km ini adalah jarak yang ditempuh oleh Anik karena dia hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk ke sekolahnya dengan kecepatan 28 km per jam dengan waktu tempuh 15 menit. Maka jarak yang rumah Anik ke sekolah itu adalah sama dengan 7 km. Ya, baik, sampai di sini sudah mulai ada gambaran, semoga sudah mulai paham. Yang pertama, dalam mengerjakan soal seperti ini, ingat tulis dulu apa yang diketahui. Yang kebetulan yang diketahui adalah pertama kecepatan sama dengan 28 km per jam. Kemudian waktunya itu dalam bentuk pecahan. 1/4 jam ini supaya lebih mudah, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk desimalnya ya. Jadi 1/4 dari 60 menit itu sama dengan 15 menit. Terus nanti kita kemudian masukkan ke dalam rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, tinggal dikali 28 dikali 15. Mengapa kita bagi 60? Karena kan di sini adalah 28 km per jam. Jam sini jika kita bawa ke menit, maka sama dengan 60 menit. Sebab di sini juga 15 menit, maka di sini juga harus dalam bentuk menit ya. Oke. Selanjutnya agar lebih mudah tinggal dikalikan dan disederhanakan. Misalkan 60 tadi ini kita sederhanakan, maka dibagi dengan 4. 15 disederhanakan dibagi dengan 1. 60 ini kita bagi dengan 15, jadi hasilnya sama dengan 4. Dan 15 ini kita bagi dengan 15, maka tinggal 1. 28 dikali 1 sama dengan 28 dibagi 4. Hasilnya adalah 7 km per tidak pakai per lagi ya, karena ini adalah jarak. Oke, baik, sampai di sini bisa kita coba ke soal berikutnya.
Iwan berangkat ke sekolah berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah itu adalah jaraknya sama dengan 750 meter. Setiap hari Iwan memerlukan waktu 15 menit. Berarti waktunya sama dengan 15 menit. Oke. Untuk sampai ke sekolah. Berapa kilometer per jam kecepatan Iwan? Yang ditanyakan adalah kecepatan kilometer per jam. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita harus mengkonvert dulu 750 meter ini ke dalam bentuk kilometer. Berapa? Ya, gunakan tangga satuan jarak tadi, maka kita akan dapat 750 meter dikonvert ke kilometer itu sama dengan 7,5 kilometer. Kemudian selanjutnya agar lebih mudah karena rumusnya kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, maka untuk lebih mudah mengerjakan soal seperti ini 15 menit ini kita harus bawa ke jam karena yang diminta adalah kilometer per jam. 15 menit kita ubah ke dalam bentuk pecahannya, itu sama dengan 1/4 jam ya. Oke, sampai di sini paham ya. Lalu kita masukkan ke rumus ya, 7,5 kemudian kita bagi dengan 1/4 ya. Bagaimana proses pengerjaannya jika seperti ini? Jika kita sudah belajar tentang pembagian pecahan, maka tentu akan mudah untuk mengerjakan seperti ini ya. 7,5 dibagi 1/4 itu sama dengan 7,5 dikali 4/1 ya. Maka hasilnya adalah 30 km per jam. 30 km per jam. Berapa kilometer per jam kecepatan Iwan? Yaitu 30 km per jam ya. Sampai di sini saya harap sudah mulai paham mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Terus diulang-ulang. Sebab apa? Sebab soal ini adalah soal yang paling sering muncul. Bahkan pengalaman kemarin di tahun 2019 ada sampai 3-4 soal mengenai jarak, kecepatan, dan waktu ini. Hanya tinggal dibalik-balik saja soalnya. Kadang ditanyakan jarak, kemudian kadang juga ditanyakan waktunya, kemudian ditanyakan kecepatannya. Dan insya Allah soal yang kami buat tadi, yang kita bahas tadi itu adalah contoh soal yang seperti ada dalam tes soal tes CPNS pada tahun 2019 dulu. Baik, sekian untuk video kali ini. Saya harap ada manfaatnya dan semoga sukses. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.